lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, Ayan gimana? Agenda hari ini Ayan? Agenda hari ini aku sama anak tadi acara di sini lah ya, acara Oke Bos katanya, Oke Bos, acara di Trans 7. Nah, Ayan kan semenjak Covid ini kan udah apa kesibukan sekarang ini? Kesibukan sekarang nggak ada, tapi kita baru saja rilis Raja, gue bersama Raja sih rilis lagu baru judulnya I Miss You awal bulan tadi. Tapi sebulan sebelumnya kita juga ngerilis single Bucin, Budak Cinta. Jadi 2 lagu kita rilis dalam 2 bulan terakhir ini. Selama masa pandemi, walaupun kita tidak ada job sama sekali. Nah, di saat lagi sepi job seperti ini pandemi, apa yang Ayan itu? Apa untuk coba untuk ke bisnis kuliner kah atau apa? Kalau baru bisnis sih belum, nggak ada sama sekali bisnis. Hanya coba untuk bertahan aja, bertahan dalam situasi kondisi seperti ini. Seperti apa mungkin bertahannya? Bertahannya ya dengan apa yang ada. Mungkin ya kan nggak ada manggung kosong, kita nggak ada job. Ya mungkin kalau sekadar virtual sih ada lah beberapa, tapi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, yang sebelum masa pandemi. Jadi ya kita manfaatkan apa yang ada aja lagi akhirnya. Tidak bisa over kayak yang sebelum-sebelumnya, gaya hidup pun udah berubah. Sekarang itu hanya berdasarkan kebutuhan, bukan intinya kebutuhan aja, bukan hal-hal yang lain lagi. Gaya hidup lu berubah berapa persen, terus biasanya mungkin ada hura-hura atau apa sih untuk gaya hidup lu, dan sekarang seperti apa gitu? Kalau hura-hura gue sih memang notabene bukan anak band yang seperti yang kebanyakan, bukan suka nongkrong dan lain-lain, tapi setidaknya gue biasanya kalau weekend gak ada acara, gue bersama keluarga keluar. Itu kan pasti ada hal-hal yang kita lakukan bersama keluarga. Pengeluaran biaya dan lain-lain ada, tapi sekarang coba karena memang kondisi kita mau kemana juga, ya udah gitu. Pengen lelang kacamata seperti itu? Sempat terpikir, dan itu juga sudah dari teman-teman di internal aku juga banyak sudah sounding. Udah kita coba aja yuk, kalau memang gue bilang sih tunggu dalam masa beberapa bulan ke depan deh. Kalau memang terpaksa mau nggak mau ya kita coba. Karena kan gue bersama Raja itu identik dengan kacamata hitam, dan kita pernah event beberapa waktu yang lalu. Ada satu acara yang dimana dia galangan dana kacamata, gue diminta untuk mau nggak, ya udah gue coba ikutan, disumbangkan kacamata salah satu, dan itu alhamdulillah sih terjual hampir 200 juta saat itu. Nah, mengacu dari situ anak-anak sempat terpikir, kita coba aja yuk. Kalau kondisi kayak gini, ya gue juga berpikir ya kalau memang dalam 1 bulan 2 bulan ke depan kondisi masih sama, kita tidak ada income sama sekali, ya mau apa yang ada kita coba. Mungkin kalau kayak player yang lain dia bisa bass atau gitar atau apa, gue mikrofon nggak mungkin. Ya udah kacamata yang orang kebanyakan pengen memiliki. Emang ada berapa masih yang kacamata koleksi? Kacamata gue nggak dihitung karena gue selama puluhan tahun itu kalau lagi pergi, nah perginya gue kan nggak bisa terhitung, tapi itu selalu ada yang gue beli kacamata itu. Karena gue beli itu berdasarkan gue suka, bukan karena merek ataupun apa. Gue suka, gue beli gitu. Jadi sampai sekarang tuh tidak terhitung saking banyaknya. Tapi ada beberapa yang punya nilai sejarah. Nah itu yang mungkin akan gue coba lelang nanti kalau memang kondisi seperti ini terus. Nilai sejarahnya mungkin boleh diceritakan apa gitu? Ya yang selama ini menemani, kalau kayak yang sekarang gue pakai kan mungkin bisa terhitung setahun atau 2 tahun. Tapi ada yang memang ngikutin gue zaman beberapa tahun, dan memang mengikuti berapa ratus panggung. Kacamata yang memang sudah selalu karakter gue banget. Kalau yang sekarang ini kan memang agak sudah berubah. Ada yang dulu di saat Raja lagi benar-benar tur panjang, nah dia yang menemani. Nah itu sejarah itu yang mungkin nanti akan gue coba pertimbangkan. Mungkin ada target bisa dapat berapa dari satu kacamata bersejarah itu? Kalau mengacu dari yang pernah gue bilang waktu kita penggalangan dana itu sampai 200 juta nilainya. Ya mungkin nggak akan jauh dari situ. Itu tergantung kepada peminat lah ya. Siapa tahu ada peminat yang mungkin dia rasa pengennya tinggi dan rasa sosialnya juga tinggi, pengen membantu sekalian, ya kenapa? Aku sih nggak target. Untuk pasar marketnya tuh ke umum atau ke fansnya Raja atau gimana? Untuk Siapapun yang mampu dan berminat. Gitu. Ya, ada nggak 1000 ya koleksi lu? 1000 sih nggak nyampe. 1000 sih nggak nyampe. Kalau 1000 numpuk kamar gua kan. Tapi ada artis nih lelang celana dalam, nah kalau cuman kacamata maunya. Tapi enggak, beda sih ya, konteksnya beda sih. Kalau yang celana dalam kan kalau perempuan ya beda lah. Kalau laki siapa sih yang mau beli? Tapi kan ini yang gue bilang tadi punya nilai sejarah. Yang benar-benar punya nilai sejarah terhadap Dian Kasela dan Raja, kacamata hitam itu.
Mas Ian, kalau yang 200 juta itu dari harga berapa belinya mungkin sehingga Itu sih memang lumayan branded juga, lumayan branded, dan kebetulan memang itu di event yang dimana orang-orang besar lah ya yang hadir, artinya orang-orang yang mampu. Karena waktu itu memang acaranya juga acara makan malam, bukan acara konser biasa. Raja hadir di acara makan malam dan pelelangan, dan itu dadakan tiba-tiba gimmick. Gua ditodong, tanda kutip gue ditodong. Mas Ian, kita lagi acara begini. Iya, saya paham, makanya kita mau juga support. Nah sekarang dari pribadi Mas Ian apa nih? Gue sempat lirik kiri kanan, apa mikrofon nggak mungkin. Ada yang teriak kacamata. Oh oke. Wani Piro berani berapa? Oh udah tuh mulai di close di situ, di harganya hampir 200. Gue lupa sih, hampir 200 sih saat itu sih. tapi pengalaman pribadi ada gak pernah ditawar di luar lelang gitu kacamata? Ada di juga, jalan? tapi itu gua nggak, karena gue juga tidak menanggapi serius. Gue nggak tahu dia apakah bercanda atau tidak. Cuman pernah ada, Yan, gue mau bayarin kacamata, karena gue menganggap tidak terlalu serius, jadi gue tidak tanya berani berapanya. Kan ini kan saat covid gini kan, orang mungkin kacamata agak takut ya. Nah menurut lu seperti apa? Enggak lah, kalau kacamata kan berupa barang yang juga sifatnya tidak tidak yang sifatnya tidak apa ya, gue bingung nyebutnya sih. Kacamata ini keterawat gue. Jadi gini, ada beberapa kacamata gue yang memang gue rawat dengan bener banget. Ada juga yang banyak, tadi hampir ratusan itu ya udah geletakin, ada yang di lemari, ada yang dalam dus kayak gitu aja. Nah ini nanti mungkin gue akan lihat lagi apakah yang memang benar-benar yang gue spesialkan ini yang gue lempar nanti. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mungkin ada target khusus dari penjualan kacamata itu? Nasar atau apa? Ya mungkin lebih ke kebutuhan kali ya. Karena kita tidak mau bersosialis, berdonasi atau apa. Kita sendiri juga siapa yang peduli nih terhadap pekerja seni. Dari pengelolaan hak cipta kita bisa dikatakan masih nol. Karya kita siapa? Kita bukan menyombongkan diri, tapi karya Raja banyak banget. Dan itu harusnya nominalnya besar banget, dan itu mampu harus menghidupi kita dalam kondisi kayak gini, tapi itu pun nol. Nah sekarang mau nggak mau panggung nggak ada, ya mau nggak mau kan kita dari barang koleksi yang kita coba lempar, dan itu memang untuk menutupi kehidupan, bukan untuk berpoya-poya untuk disumbangkan kemana-mana. Ya kita sih gini, kalau gue selalu bilang sama teman-teman, yang bisa Raja berikan mungkin hiburannya lah. Raja siap dibayar free, bukan dibayar berarti kan Raja siap free untuk ikut dalam acara yang sifatnya saling membantu. Tapi kalau Raja yang harus Raja menghibur, Raja juga disuruh mengeluarkan biaya, itu juga nggak fair gitu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.